bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram. Dengki di nopo. Itu saya. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik masuk kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia itu Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik, yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai yang solid, yang tidak al-qila wal-qal, tidak jari-jari. Itu terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku rawung dolim termasuk kita-kita sing saleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pun haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. Ada jajal awet ke itikaf di masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Ora eling pengen, padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning wong itikaf seminggu oke gereka. Enggak. Engko kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing kok wong limo. Gelem bisa apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Neng pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelopak-pelopak di masjid. Tapi gara-gara pelopak-pelopak di masjid seminggu kekere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim nomor. Karena semua sebentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah.
bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengkinan, maksud kiai drengkinan bakul bakso kan gak? Bakul bakso drengkinan ini bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada ademnya itu Pak. Mereka saingan, itu nunjuknya nak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beragu aman. Paling wong saya ingat yo kuatir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Mulane kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati de musuh. Akhirnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati lucu, wong rapati hormat, wong ape drengki apa? Kalau yang mak turu temangsang ning kos dijenengani apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Lha kok iki? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber yang dadi wong nyucup wong debar, itu mesti wong mencet. Alim sepi kok wong debar wis gegere. Niku termasuk strategi ngadepi napa praharan. Artinya sakit ilmu nih. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa jadi. Lalu kalau biasa lama-lama tenggel kulon mereka ngumbal be anak kulon. Enggak, nggak biasa ada mobil direngkus, mau nggak bareng kulon. Kak lagi benefit. Kalau betul mobil, nah udah mau ada motor berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget. Kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai si Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi bedol guri, soalnya geremeng-geremeng ngelas neng guri. Orang terus ini khusus syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok wis mau brudal brudal. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau brudal. Bagus sekali. Karena ada sampai kubu dua. Paling banter sing dikisih pelatihan ngirim tarmihim.
Ayo tak pikir ramah tak pikir kode ramah tindak. Ya paling misalnya mandi tiga jam yang ngeluh sidik-sidik. Orang aneh mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi. Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang kategorinya sama. Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji sulam taufik, sulam sabina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon teng pondok kula rata rego ajaran. Wah, tak tinggi tanglet kula. Gus yo mboten ngono ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad. Kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh cerita, nih tinggal berwong kesolehan di pintu-pintu. Ngongko ada sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, kok tarif pengen itu. Lama Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Nomor wong imam ya jadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing itu. Wah, emproh. Wara ini sing piye kotak tapi iya tapi ini sing piye kemudian polisi itu dikesat. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami meriah. Nasibnya apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Iya dong, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau membahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan di kawasan itu. Dan Rosaman. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena Yazid itu zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain
sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nganti era Sayyid Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nganti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dengan dikandeng itu, Yabna Ammi al-Kufah latafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah ratu jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah latafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah, ini sampai pulau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal bedol guri, ono daerah terkenal badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Repot terkenal bedol guri, karena terkenal kayak Madura baso. Ono terkenal daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah latafi. Wong Kufah mesti beraju. Tenang. Walhasil akhirnya saya Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ammi, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah, kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Sayyid Husain terkenal Sayyid sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain, ini rata-rata brengkel-brengkel. Ini kados orang Iran, itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul, hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon. Ibu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nombor. Tapi nak terus ya, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini, Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang.
Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu di Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benezet, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola, yang orang jelas ya nopo idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam, jadi mati idola no sahabat sopo, yang nak no perang mirip. Terus Mustafa ngidola ana sapa sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan mboten kuyon lho. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Sehingga orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan ngene. Oh pengamat itu ngamati sholat itu paling pusing. Enggak ada yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya ngomong itu pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Ada yang watlak. Allah akbar. Allah. Oh, sedekah kok ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing santai, ono sing lambene nganjing ono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah laknat kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh tak Jawa niku. Paham ya? Jangan ngerti kenapa sih cara berpikir demi nak Sunni boten. Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Masjidnya sik Islam ora malah donga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Sekarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton bendera Syiah itu bisa apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Saya Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya kok. Jadi dia nggak biasa perang barang. Biar papan titik nopo poli. Ya, menjadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau ya mirip perang. Cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena Bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Ini disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna. Kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anat. Kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu.
Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Baudin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin bin Ali. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kau konco pun arah musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana saja ini partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rano Belanda, rano Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi banal ladina tulamu minggu. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya. Kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Cenggu, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Nopo sini kepulauan King Nopo kabupaten atau apa kebenaran apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cenggu Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cenggu Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekas Tatar, beberapa Perak, itu Selat Malaka, akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu. Wong Solo itu mesti asli made in kene. Mane pesa ndak kereta. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India, karena kalau tidak dari Gujarat, dari Arab, mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Iku Mas Ben orang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus malih tentang hadis sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 enggak.
Terus Sahabat tanya, yang satu itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika umati. Hala kabadin dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten mbek umat Islam di Famana aniha. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kalau saling wong Islam mau paten-tinaten mbek apa. Nah, pangeran es mentang-mentang pangeran pun, iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat, termasuk minggat Sentino. Akhirnya Islam Sentino kadang minggat dengan Aceh dengan Aceh. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Minowo, tukaran kecewa keraton do minggat. Akhirnya orang Islam teng Sulawesi, orang Pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung tradisi Pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do pondok gawe gerak. Nah, mau tetap nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton apa penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selir, ada punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Makanya nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Uga-uga ning ngono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nak ra minggat dadi udun meneng ngono. Dalam itu sejarah pondok-pondok gede wah baru kayak tukaran gak. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu karang. Wah, keren nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti baru kayak tukar. Orang munafik. Lho kula ini keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak anak caca akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balungan, rata pasaran minggat ke Tuban. Itu penting, itu tadi kan cuma repot kadang untuk tukaran minggat lagi. Berarti minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motongnya, bahwa ini alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya bin Yahya bin Bafadol atau Belfaqih itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriyahnya Husain, ya. Sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Duriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu darahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya salah ketara Arab.
Paham? Sehingga banyak zuriat Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriat Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Sempo Cina. Wes Cina kok natape kok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu, memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya yang mungkin tuh nggak boleh baca turunan Nabi. Agak turunan Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang ngebawa Nabi Jahal, Abu Lahab. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi kusba gak sunat karpet ya. Kon apa aku? Maksudnya jiran sih. Gak cara gue Abu Jahal coba. Terus coba ada pula coba. Nah ya coba Nabi to Abu Jahal pula kenapa? Nah sampean delok ning film-film Arab gak ngoten. Bajingan ya coba. Dibaca ngene apa? Oh, panen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak so. Salat sunah Nabi ya salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa. Coba Abu Jahal kenapa? Coba. Tenaga teh. Ora delok versi film, versi tenar apa padha. Ora ana kowe misale Islam lugur. Ono wong Islam dijahat wong Jombang. Kiai dijahat. Ada wong Jombang, ada pola. Lama aku aja gak kena delok film. Wong Jombang di ngono. Ya men Jombang niku kono. Wis pakai. Jadi tak angen-angen jenengan iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham. Seneng ngamuk kok salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya ujian. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bojaku cengeng. Apa yang disio-sio keluarganya jadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi ada wong suka baru kayak disio. Jarang juga baru kayak ini nabubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu baru kah. Mereka kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disari atmo. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu ya coba tentang. Paham ya? Jadi drengki iku ya ora arah dadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Luar biasa. Nah, saiki konsumen niku baru kayak drengki kabeh. Ana di toko, tabane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhire barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Gue ngaji mak suwe aku, lalu sama terang. Ada pengiran Inggris mokong, Inggris tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mas, gue roh aku ngaku pengen. Ini alamu malah nopo. Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut? Tapi ya jangan nganggap terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku.
Ada podo kekasih. Terus podo kayak teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakak, cek luwih trimo, ditabuk kakak tapi wong liya kowe malah rae. Mulai disia-sia bertua ora apa-apa. Timbang disia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, angen-angen nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal. Kue dia anak disio-sio kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disio-sio wong. Mesti ra terima. Sopo wani misalnya anak. Nak kakak misalnya adik ngono lho, Cuk. Itu detail sekali di kitab ini, itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun, kayak Imam Tobari, termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok piye ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Munggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu super. Kok partai akeh rebutan jadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngam. Tetap pinter pangeran. Lho nggih, misalnya partai Islam tunggal iki diserap anggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik pambu kabeh. Akhirnya untuk aktivitas kabeh alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantur, keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Kenapa mengkiri bukti? Mengkiri kesannya itu tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang, obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu udah ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar orang. Iya betul. Pangeran warai mana agar tua kok ya anak-anak ben nabi jawab ini alam nama. Kok malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini alam alam apa? Aku roh aku. Itu bukti bahwa semua yang dikehendaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud dia haram. Drengki dia apa? Haram. Itu saya. Ya begitu ya ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita apa itu ya? Kados makan kewan-kewan sing bahagia kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari bangsa. Jadi ya, apa itu mau apa nak diharam? Ibu di halal kan malah ulontek, malah ramah kewan berbiji. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono apa tikus bosan. Ya beda jawab. Gak saya kira ono takwa sing ora gajar iku kudu ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Ke gambaran fiksi-fiksi film barat opera manusia kalah. Dan ulane bontek, rano teman tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah kok. Napa? Tapi pahala lo kudu tak pangan lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai akan bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai
Samarkandi ya, Tashkent, dan Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan. Itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindakno nggo nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Muga dekne nyaman ning kraton malah men ning Taman Sari. Dia ana hikmah ini terus dadi ulama. Itu maksud itu sudah hikmahnya tuh. Boleh kalau terpakai. Nah ini sing niku guyon ini sing bakal sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga, harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dieling no pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mana kalau nyuwun tentang pengajian niki, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok pembek wong dia wes ram. Pokoknya jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Saya kira cocok wong nanti sudut langit asal ije Islam utawa kafir dini atau kafir sehingga hadis wong rasis. Jadi kalau kucing wong, wih wes pateni ya. Rasa dipateni mati dhewe. Pokoknya hindari hakul dima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus nopo. Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama nopo agama. Nah, sama ada nonton TV ini, perompak Somalia itu nang masjidnya mewah-mewah, kodok kampung Islam. Mergo ngerampak itu aja di revolusi gaya negara apa? Ayo kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok. Misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amal. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali daerah ini gue marah, mana wong liya oleh tidak, lu nggak masalah. Paham ya? Jika mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko mas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan nganggep ngono iku gone. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula mati-mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat ora pati, kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo ora paham. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Beda kok apa? Korepot. Warudin rahmat Allah Jembar ambus warga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar ambus warga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu.
Jadi nanti kalau terlalu akumulasi ke kelainan. Jadi koyo nopo sesuai jadi paranoid asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dengan sampai kita akan mengalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kok kita bangun negeri. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kok kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma', yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan. Kalau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan-depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan-depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Saya tunggal, menang depan-depan kira wani. Perang itu kan ada depan-depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Tetapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongkong kayak nih warung nopo, itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, ya. Tapi membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat ke rawan ngenteni pas wujud. Kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa tidak gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat ala yubir mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditambah nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatrianya kan. Dia tuh gitu cerita-cerita. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang sarai, tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Mau masalah tenan ya orang ada yang pun rokok. Bid'ah ringan. Itu kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Terus Islam teng Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu katokan cekak nganggo pakaian minim nggo rukun ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok orang Mbak ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing salanang kiai ini tak ustadze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mereka lagi ini ditakoki, gitu kok kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum.
Tapi kan soleh, apik to. Sementing kancane ora keterucut dijak apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Kalau cocok PKB, kayak partai D. Cocok P3, kayak partai D. Cocok pondok induk, kayak pondok D. Cocok jamaah atau rekopo, kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan gak. Dan itu melahirkan berkah. Akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia begitu. Nanti kalau ngerti kandang ini yang Gus wonten dia betul betul terjenengan. Nak wong Indonesia atau enggak wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jasa saya rata tau wong Kurdi. Gitu gitu Muhammad. Itu ngeri. Yasser Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasser Arafat. Ya kita memang enggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya gremeng ini. Daripada dari udah gremeng rapopo temen-temen gak mati. Tidak Pak, kalau mau capai sarang-sarang semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wa akhrijuhum mimman haitsu akhrajukum. Makanya wa qatilul ladina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan mainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan bunuh musuhnya pas turun dipateni, pas sujud kok sinali. Jadi adikan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah. Rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan. Disebut karoma wa wajah itu jarene mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah maju Ali. Ya ana cerita kok iku. Boten nak ora. Tapi dari kota kula ora ngajar, berarti enggak terus. Lah ini kok lali mergo roh Abu Bakar sudah tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Maju mergo dari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, ora iso ora roh.
Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik, ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut, karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, waktu itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong dia. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati kena riwe iki cerat-cerat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditakuki wong ya napa? Penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karo. Dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Raja dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi dengan kerajaan ini diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggrono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di, ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang kuno, sahabat yang apian, kurang cukup. Mereka orang mereka puas rakaku, orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innakum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kuro kairo, ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede buat ini. Mulai di Nabi Sufu Bedia pinter. Nabi Sufyan Budi Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajarin pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Niku pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue lagi impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balak pirang-pirang. Niku orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam nurabbihim siqaran wa qataltumuhum kibaran. Lha cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede buat pateh. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabbihim siqaran wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk ora oleh. Arah kelak tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong, gede-gede tipa, mau perkara ziarah kubur, perkara bidang, ibu beno nggak nganti apa-apa. Paham ya?
Kesat tahu, lah misalnya karena pulau itu ya dihukumi sing ringan, nah, misalnya rata cocok, misalnya kelompok Wahabi, bopo, Salafi, apa rata cocok daerah kubur, anggap orang kurang kerja, ini kan ringan tuh, hukumi ngono apa boten, kita dihukumi orang gak jelas, ini kan orang hukumi itu sirik. Yang kalau sering nanti cerita tentang konco pulau itu wong alim, iso maca Fathul Mu'in, niku moro Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan go kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Said Muhammad. Enggak cara Wahabi sirik. Ini kita tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semoco kitab disyahadat temen. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibaptis kan maca apa? Betul sih anggap nih. Lah kok tak maca wis tak gelo. Pada saat itu gelo. Ini mati ra upet. Lari kalau nak dihukumi, kalau sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula ngene. Keluargane teng ngene. Mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati kok gelem mati. Akrab akalan kula, dan sering sowan kula. Niku kanca pane bapak. Sering dipanggil kok. Kak tak mati aku lah emang dadi mudin nggih mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng joki ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten nate pun talqin. Pertama tak coba darani isba ewen piye. Jadi tak kandhani. Wabe-wabe kok aku mudin mari nganggur. Tapi kalau kan sekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah sangu gak nemutin. Ini tanggal tenggur. Gus, wonten tonggo. Niku nak sholat, niku madep ngetan. Saat itu namung setunggal. Bawa aliran kepercayaan bono. Niku corong jenengan 10. Jadi nak mati. Saat ini pun tua. Niku disolatin apa mboten. Oh, nak jenengan takoi sholat rasolat itu jaringan. Penting kalau takoi sirik tau ora. Ini kan memang agak ya kata ngomong si semangat darah di sirik ya kan. Wah aku paling rasa semangat darah di hukum sirik sampai rasa. Anak sholat kira sholat itu ringan. Saya menghukumi rasa sholati, maksudnya kira rasa sholat buat anak ya bentuk. Karena ke ekstrim itu memang nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini. Sirik. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendo, fase itu kenapa? Gendo. Ini arah cocok be uang, misalkan uang tutang zina hukumnya be fase gendo. Dan kayak gampang. Uang tukang zina, wah BTS lonte ya. Pokoknya dia mau menghukumi sirik, akhirnya di istilah wadah. Mulai ahli sunnah setau ke istilah wadah. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Ono PSK, lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjara, wong nggak jelas itu. Tahu tapi boten. Pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Sirik. Padahal naik dihukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan, nek jenengan nyolati kalau nyolati nek penting. Nah kan ringan sampeyan. Nah ringan cocok kok. Wah aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang mencari sisa-sisa aliran Dharmagandhu, aliran Kejawen, macam-macam atas kekuatan. Sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Astajirda, ada agama
Ahroman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, ya palamar asam sana bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral. Sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan, sentralnya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Nah, sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas setan. Fa inna tatlu qarnas setan. Karena sudah mendarah-mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini malah kanya orang Arab itu nak ngitung yang ganggu serngenyi. Iku ketok nak orang Arab ya jelia tenan, jenate sirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan Masrib, nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki budi. Kidul iku napa Janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangannya wong madhep ngetan. Sehingga ngukur ukuran itu begitu, Masyriq, Maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangane wong Arab ku madhep ngalor to ngidul, jadinya ndak begitu. Kok balene iki. Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksud. Itu kan berarti sini tuh kena Masyriq, sini kena Maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama Masyriq, sana punya nama Maghrib. Terus ini tuh tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nama semulon madhep metan itu. Paham ya belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Nah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ketok dimulai kok bayangan wong madhep. Ya kan bisa. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae metu srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau lek salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mana kalau seneng, kalau kepada ulama itu aku sing rapati sholat. Aku itu semangat tuh malah sing api itu aja batin. Umur kula itu nggak, kadang-kadang pada ini tak hitung, secara syariat no, tak hitung, dasar cocok. Ini pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ya ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falamar asam sabazi utang qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasnya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarna. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Jelaslah pentingnya matahari. Jelaslah betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Jelaslah matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang untuk menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, dan nggak empuk. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Bentaramu yang haram Allah. Wong haram liane yo pirang. Cara baca kula ngoten.
Gus kula tetep rokok. Lah jare MUI rokok haram, malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni yo haram to wong itu. Wis biasa Gus lakone haram. Wah, malah parah. Nek haram ra iku tok. Pak, ya sekarang aliran-aliran sesat itu Pak. Pak, jadi Pak ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenang di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir. Kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja. Nah, kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai standar ya. Nah, rata-rata betul gemeng itu. Ngerasani ngajak bolo-bolo, itu ringan-ringan. Kali rata-rata bertua mantu, wah rasopah, rajula. Itu kan ringan tuh. Kali Mbak Kiai partai ini itu. Maksudnya biar kok melih partai. Maksudnya rajula orang ngelakoni kan jelas. Kanggo sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, semuanya ramah ngelakoni ya ramah hitung-hitungan. Kanggo sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kita kok ikut jiran, buat derek nyalek-nyalek tanah wakaf. Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago meragi politik, jadi tamu kalau kayak kata, tapi tak pisoin. Aku lama tak tahu hukum tak jawab. Tak kok partai-partai kusolihin, anti partai dulu ini. Nanti kalau tak, berarti jenang kulpul. Orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Napa? Separuh. Kontrol terus nage. Eleng-eleng ya. Inna qad ahdatsu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alayya sapa aqwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibate sumayu halu baini wa bain. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilut. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilut itu ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.